Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabar anak-anakku semua di rumah? Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semua, hari ini kita akan belajar tentang wawancara. Tahu nggak apa yang dimaksud dengan wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara pewawancara dan juga narasumber. Pewawancara itu sendiri yaitu adalah orang yang bertanya dalam kegiatan wawancara. Sedangkan narasumber yaitu adalah orang yang memberikan informasi atau jawaban-jawaban dari kegiatan wawancara. Nah, apa saja tujuan dari diadakannya wawancara? Tujuan dari wawancara yaitu adalah untuk menggali informasi tentang suatu hal dari narasumber. Nah, itu nak pengertian dan juga tujuan dari wawancara. Sekarang, apa saja yang harus kita lakukan sebelum kita melakukan wawancara? Sebelum kita melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu adalah kita harus menentukan topik wawancara. Dan yang kedua yaitu adalah menentukan narasumber sesuai dengan bidang keahliannya, yang pastinya sesuai dengan topik wawancara yang akan kita bahas. Yang ketiga yaitu adalah menentukan tempat dan juga waktu wawancara yang akan kita lakukan. Yang keempat yaitu adalah membuat daftar pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Nah, apa saja yang harus kita lakukan saat melakukan wawancara? Saat melakukan wawancara anak-anakku semua, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya yaitu adalah yang pertama yaitu adalah menemui narasumber sesuai dengan waktu dan tempat wawancara yang sudah kita tentukan. Yang kedua yaitu adalah memberikan pertanyaan kepada narasumber. Dan yang ketiga, mencatat semua jawaban dari pertanyaan yang sudah kita ajukan kepada narasumber. Yang keempat, kita harus mengungkapkan rasa terima kasih kita kepada narasumber yang telah memberikan informasi kepada kita semuanya. Itu tadi adalah langkah-langkah saat melakukan wawancara. Saatnya, apa saja langkah-langkah yang harus kita lakukan setelah melakukan wawancara? Nah, anak-anakku semua, setelah kita melakukan sebuah wawancara, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Di antaranya yang pertama adalah merangkum semua jawaban dari narasumber. Yang kedua yaitu adalah kita harus membuat kesimpulan dari hasil wawancara yang sudah kita lakukan. Dan yang ketiga, ini terpenting juga anak-anakku semua, yaitu adalah membuat laporan hasil wawancara. Nah, itu semua adalah langkah-langkah sebelum kita melakukan wawancara, saat kita melakukan wawancara, dan juga sesudah kita melakukan wawancara. Ada hal-hal penting yang harus kita perhatikan anak-anakku semua saat kita melakukan wawancara. Hal-hal penting apa saja itu? Yang pertama yaitu adalah saat kita melakukan wawancara, kita harus menggunakan bahasa yang baku, sopan, dan juga santun. Jadi kita tidak diperbolehkan menggunakan bahasa yang non formal atau yang tidak baku. Selain itu, kita harus menggunakan pertanyaan yang singkat dan juga mudah dipahami oleh narasumber. Dan yang ketiga, yaitu kita tidak boleh menyela pembicaraan dari narasumber. Dan yang keempat, kita harus menentukan narasumber sesuai dengan bidang keahliannya. Nah, itu adalah ada 4 hal penting yang harus kita perhatikan saat melakukan wawancara. Itu semua adalah langkah-langkah dan juga hal-hal penting yang harus kita perhatikan saat kita melakukan sebuah wawancara dengan narasumber. Anak-anakku semua, kalian pahami, kalian pelajari materi yang sudah Ustadz sampaikan. Semoga materi yang sudah Ustadz sampaikan ini memberikan kemanfaatan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat belajarnya, semangat ibadahnya. Ada tugas bagi kalian semua, yaitu selain mengisi modul, kalian nanti juga ada praktek mewawancarai dari keluarga kalian.
Pilih salah satu keluarga kalian untuk diwawancarai. Bagaimana caranya? Ustadz akan memberikan contoh dari proses wawancara. Oke, tetap semangat ya nak. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Muzahra Ramadhani dari kelas 4 SDN 1 Halimpo. Hari ini saya akan mengerjakan tugas wawancara. Narasumbernya Bapak Mukawan. Ya, ayo kita lanjut. Assalamualaikum Pak. Oh, maaf mengganggu Pak. Saya mau wawancara sebentar, boleh nggak? Boleh. Pak, saya bingung nih. Banyak yang bilang tentang COVID-19 dan virus corona. Tapi kita nggak tahu nih, itu artinya apa ya COVID-19 dan virus corona itu? Oh, corona, COVID-19 sama. Karena COVID-19 itu kan singkatan dari corona, virus 19 itu maknanya apa? Itu karena munculnya di tahun 2019. Jadi COVID-19, corona ya sama saja. Oh, jadi begitu. Virus corona itu sama COVID-19 itu jadi sama. Oh iya Pak, virus ini gimana ya bisa menyebar? Kan ada orang yang terinfeksi virus itu. Jadi nanti orang yang terinfeksi pecah batuk atau bersin, kita kesana virusnya itu nanti akan terbang ke orang yang ada di sekitarnya, bisa melalui hidung atau bisa melalui mulut. Pak, orang-orang yang kena virus ini itu tanda-tandanya itu seperti apa ya gejalanya? Tanda-tandanya ya, tanda-tandanya orang yang kena virus itu virus corona maksudnya itu tuh demam, badannya demam deh, kemudian batuk, hati, sesak napas, gatal-gatal, dan tidak nafsu makan. Itu tanda-tanda. Pak, supaya kita tidak tertular, caranya gimana nih? Supaya kita tidak ketularan corona ya, Iya, yang pertama ya kita harus menjaga kesehatan, kebersihan. Salah satunya ya rajin mencuci tangan, menggunakan masker ya, kalau ketemu dengan orang menggunakan masker. Kemudian kita juga tidak mengunjungi negara-negara atau daerah-daerah yang sudah terkena wabah corona. Ya jangan coba-coba main ke sana. Kemudian juga kita tidak boleh ya atau menghindari hewan-hewan yang berpotensi menularkan corona. Pak, karena virus ini sudah merebak di banyak tempat, emang udah ada vaksinnya? Vaksin obat atau vaksin buat corona maksudnya. Iya. Tahu apa mah belum dengar tuh, kayaknya belum ada gitu, tapi masih dalam proses gitu ya. Tapi kalau obat atau vaksinnya sampai detik ini Pak belum ada. Pak, sekarang tuh banyak banget tentang istilah-istilah seperti yang berkaitan dengan virus corona. Misalnya itu seperti ODP, PDP. Itu artinya apa ya? Oh iya, ada istilah ODP, PDP ya. Nah, kalau ODP itu singkatan dari orang dalam pemantauan. Ya, siapa saja orang dalam pemantauan itu? Artinya orang-orang yang berpotensi begitu, atau dalam artian berpotensi dicurigai barangkali ya terkena atau bawa penyakit itu karena dia berasal atau baru pindah dari daerah yang terkena corona, tapi orang ini belum kena corona.
ya. Jadi orang ini sudah sakit dan ada dalam penanganan pihak rumah sakit. Gitu. Makasih ya Pak, udah diwawancara. Ya, ya. Nah, makanya sekarang harus jaga kesehatan ya. Jadi teman-teman, kesimpulannya adalah teman-teman jangan berkeliaran di luar sana dulu, jangan main dulu, jangan ngeroni, karena virus ini masih berkembang di banyak tempat, karena belum juga ada vaksin. Jadi stay at home, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.